supaya apa? Jadi sudah bahasannya perkuat di pembahasan berdasarkan fakta-fakta di pernyataan kebijakan, kita tinggal olah di pembahasan. Apakah baik dan buruknya di setiap pernyataan kebijakan itu kita nilai di pembahasan, dibarengi dengan tadi ada eviden, ada data yang menjadi pendukung, matrik yang menjadi penguat untuk bagaimana betul-betul hasil pembahasan kita itu, kalau istilahnya Mbak Yun itu nendang gitu. Nah, baru kemudian kita masuk ke rekomendasi. Rekomendasi ini pun sangat spesifik sifatnya. Harus betul-betul mungkin untuk dapat dilaksanakan. Kalau enggak percuma gitu. Jadi enggak relevan lagi kita bikin rekomendasi tapi mengawang-awang, ya khawatirnya nggak bisa dilaksanakan oleh pengambil keputusan atau pihak yang terkait. Maka option kita supaya policy paper ini jadi bagian dari wilayah advokasi yang bisa menghasilkan kebijakan baru yang lebih baik, kemudian juga atau perbaikan atas kebijakan yang lama, atau evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada untuk kemudian disempurnakan menjadi tidak berhasil. Nah, itu salah satu kekhawatiran kita di dalam proses menyusun policy paper. Tapi selebihnya apa yang disampaikan Mas Krisna soal lebih dan kurangnya itu kan kembali kepada dokumen yang kita acu sebenarnya. Dokumen risetnya bilang begini, maka kesimpulan kita juga akan terbatas pada apa yang dihasilkan di kesimpulan. Kalau bahasa saya ini, jadi masing-masing sebenarnya bahasanya Mas Kris bisa lebih, kalau kita mau agak ketat lagi, karena 5 ini dia kan 5 riset, maka setiap satu riset namanya simpulan kan, simpulan. Nah, baru dari 5 simpulan itu kita akan menghasilkan satu yang namanya dari 5 simpulan ini kita menghasilkan satu kesimpulan. Tapi nanti itu barangkali kita bijaksanai saja menjadi urusan tim ya. Tim klinis apa tim apalah namanya yang nanti SK-nya langsung dari Mbak Jana sebagai Gubernur Penabulu. Bukan begitu? Kembali Ibu Ketua DPR, dipersilakan.